Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa tarakaha 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu anha illa kana minal halikin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil liqa'ih. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tak pernah bosan khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi maupun kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul untuk mendakwakan manusia kepada tauhid, mendakwakan manusia agar mereka senantiasa beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat rasul untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Dan Allah telah memberikan banyak contoh kaum yang diadab dikarenakan pengingkaran mereka terhadap tauhid. Di antaranya adalah kaum Nabi Nuh alaihi salam yang menentang tauhid dan melakukan kesyirikan. Mereka terlalu gulu kepada orang soleh mereka dan menjadikannya sesembahan selain Allah. Maka Allah pun mengadab mereka dengan banjir bandang yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang menolak ajaran tauhid, sementara kaumnya yang menerimanya selamat menggunakan kapal yang telah Nabi Nuh buat sebelum datangnya banjir bandang. Dan kejadian ini merupakan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Dan jika kita perhatikan, di antara sebab paling besar dalam terjadinya kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam adalah gulu, yaitu berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW sangat memperhatikan perkara ini, dikarenakan perkara tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Rasulullah pun melarang kita untuk memujinya secara berlebihan, sebagaimana yang dikatakan dalam hadisnya yang sahih, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba, maka katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah SAW sangat tidak suka jika beliau datang lalu para sahabat berdiri untuk menyambutnya, dan para sahabat pun tahu dan tidak melakukan hal tersebut. Sampai demikian Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar mereka tidak mengagung-agungkan selain Allah secara berlebihan. Maka saudaraku, pahamilah dan jadilah kita menjadi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, menjadikan Allah yang paling agung di hati kita, dan kita menggantungkan segala harapan hanya kepadanya. Dan kita selalu menggantungkan harapan kepadanya, dan kita pun berkeluh kesah hanya kepadanya pula. Sebagaimana Nabi Yakub berkata, "Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Dan masih banyak lagi kisah-kisah orang terdahulu yang Allah azab dikarenakan mengingkari tauhid dan melakukan kesyirikan. Karena dosa terbesar di mata Allah adalah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah dosa terbesar dan satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni jika seseorang meninggal di atasnya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan yang harus kita ketahui pula adalah hakikat syirik mengandung penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat syirik itu menganggap makhluk memiliki kekuatan seperti Allah, dan syirik juga merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak? Ia menyamakan kedudukan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi dengan makhluk ciptaannya dan masih membutuhkan karunia darinya. Maka sungguh syirik merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun azim. Sungguh syirik merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Padahal tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah dalam hal apapun itu. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Bahkan malaikat pemikul arsy yang sangat besar yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, udinali an uhadditsa an malakin min hamalatil arsh ma baina syamati udhunihi ila atihi sabaimiati amin. Diizinkan padaku untuk menceritakan kepada kalian betapa besarnya malaikat pemikul arsy, yang mana jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya seperti 700 tahun perjalanan. Lihatlah betapa besarnya malaikat pemikul arsy yang telah Allah ciptakan. Akan tetapi ia tetap menghambakan dirinya kepada Allah, mentauhidkan Allah dan sangat takut kepada Allah. Dikarenakan ia tahu bahwasannya ia merupakan makhluk yang telah Allah ciptakan. Subhanallah, maka sungguh kesyirikan merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar, dan tidak ada dosa yang lebih berat dosanya daripada kesyirikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap nabi dan rasul diutus untuk memperingatkan manusia agar mereka terhindar dari peribadatan kepada selain Allah, dan untuk menyerukan kepada manusia agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah serta memurnikan peribadatan hanya kepadanya, dan menjadikan hidup dan matinya hanya karena Allah semata. Maka setiap kita harus menjadi orang yang senantiasa mentauhidkan Allah serta memurnikan peribadatan hanya kepadanya. Dan kita juga takut dan khawatir akan jika kita terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Kita pula takut dan khawatir jika kita terjerumus ke dalam dosa kesyirikan. Dan jika kita tidak takut dan khawatir akan terjerumus ke dalam dosa tersebut, maka akan sangat mudah pula bagi kita untuk terjerumus ke dalamnya. Terlebih lagi jika kita menganggap remeh dan sepele perkara ini, tentu saja ini akan menjadi pintu besar bagi syaitan untuk mendorong kita ke dalam jurang kesyirikan. Dan yang harus kita ketahui adalah barang siapa yang menyekutukan Allah, maka telah Allah haramkan atasnya surga dan baginya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, telah Allah haramkan atasnya surga dan baginya neraka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah singkat tentang kaum Nabi Nuh pada khutbah pertama, dapat kita ambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita mengetahui bahwasannya gulu atau berlebihan dapat mendorong kita ke dalam jurang kesyirikan. Dan pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah bahwasannya dosa terbesar di mata Allah adalah menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan tentu saja kita tidak akan rela dan mau jika dimasukkan ke dalam surga atas kesyirikan yang telah kita perbuat. Dan setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak manusia untuk berpaling dari peribadatan kepada Allah. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini akan khotib sampaikan beberapa cara agar kita dapat terhindar dari dosa kesyirikan.
Yang pertama adalah mempelajari tauhid dan macam-macam kesyirikan itu sendiri. Karena tauhid merupakan lawan dari syirik, maka sepatutnya bagi kita untuk mempelajari tauhid dan mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam tauhid. Juga mempelajari kesyirikan dan menjauhkan diri dari berbagai macam praktek kesyirikan agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa tersebut. Yang kedua adalah memohon perlindungan kepada Allah. Sungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ia akan selalu berusaha untuk memalingkan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, kepada Allah. Maka wajib bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Karena tawakal merupakan salah satu kunci agar kita dapat terhindar dari dosa kesyirikan. Dan jika sifat tawakal itu hilang dari seorang hamba, maka hamba tersebut telah terjun ke dalam jurang kesyirikan. Yang keempat dan terakhir adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah kepadanya dengan apa-apa yang telah Allah syariatkan dan istiqomah di dalamnya. Maka niscaya Allah akan menjadikan kita menjadi hambanya yang bertakwa dan dijauhkan dari kesyirikan. Dan semoga Allah selalu menjadikan kita istiqomah di jalan yang tauhid, di jalan tauhid dan istiqomah dalam menjauhi berbagai macam kesyirikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.